FGD atau Focus Group Discussion juga merupakan salah satu sarana recruiter untuk melakukan seleksi kandidat. Biasanya, recruiter mengadakan seleksi FGD sebagai sarana untuk menilai kemampuan komunikasi, teamwork, leadership, problem solving, beride, dan juga kemampuan berpikir kritis. Dalam FGD, biasanya recruiter memberikan studi kasus tertentu yang harus dibahas secara berkelompok. Saat mengikuti seleksi FGD, pastikan kamu aktif berdiskusi dan memberikan gambaran-gambaran serta ide atas pemikiran original kamu. Beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat mengikuti seleksi FGD. Yang pertama, inisiatif. Biasanya, ketika moderator sudah mempersilakan para peserta FGD untuk memulai diskusi, akan terjadi keheningan selama beberapa saat. Saat seperti ini, ada baiknya kamu berinisiatif untuk memulai diskusi. Inisiatif seperti ini bisa diikuti juga dengan inisiatif untuk menjadi discussion leader untuk mengatur jalannya diskusi. Yang kedua, aktif. Namun tidak mendominasi full proses diskusi. Pada proses diskusi yang terpenting adalah mampu menghasilkan output dari permasalahan yang diberikan, dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga ide-ide yang muncul dari peserta di sini pun akan sangat beragam. Tugas peserta FGD adalah mampu merumuskan ide-ide yang muncul untuk menghasilkan output tertentu. Yang ketiga, beride. Ide merupakan hal krusial dan penting dalam proses FGD. Dan kemampuan beride ini jugalah yang menjadi salah satu penilaian penting dalam FGD. Jadi, saat kamu mengikuti seleksi FGD, pastikan kamu memiliki ide dan mengutarakannya dengan bahasa dan intonasi yang baik. Yang keempat, tetap pada topik. Hindari diskusi yang melebar dan di luar topik yang diberikan, karena kelompok kamu harus memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik untuk menghasilkan output diskusi. Yang kelima, respectful. Walaupun kita dituntut untuk memiliki ide, namun bukan berarti kita terus-menerus menolak ide dan pendapat orang lain. Kamu harus tetap respect dan menghargai ide orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat dan menghargainya. Yang keenam, perhatikan waktu. Waktu yang diberikan pada saat FGD terbatas dan di sini kelompok kamu harus menghasilkan output diskusi. Sehingga manfaatkan waktu sebaik mungkin dan ada baiknya tunjuk satu orang yang bersedia menjadi timer. Untuk bisa sukses menjalani seleksi FGD, kamu perlu banyak melakukan latihan dan perluas pengetahuan terkini ataupun pengetahuan mengenai perusahaan yang kamu lamar. Kamu bisa memanfaatkan beberapa sesi pelatihan FGD atau sering mengikuti sesi diskusi di organisasi kamu. Baik, selamat siang kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Halimah Adila dari CDA IPB. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melalui beberapa tahap sehingga akhirnya dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan FGD. Jadi teman-teman, topik diskusi pada FGD kali ini terkait optimalisasi pengembangan mahasiswa di era pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa pandemi ini menjadi tantangan yang luar biasa di berbagai sektor. Dan salah satunya adalah sektor pendidikan. Mahasiswa dituntut untuk terus produktif di tengah fasilitas dan sistem pendidikan yang belum sempurna di era pandemi seperti hari ini. Dan sekarang saya serahkan kepada teman-teman, silahkan berdiskusi langsung 30 menit dari sekarang. Mbak, saya ingin berpendapat. Boleh. Jadi menurut saya sepertinya webinar itu oke deh, cukup bagus untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di masa pandemi. Seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi, saya setuju sebenarnya sama apa yang disampaikan oleh Mbak yang berkerudung ini. Bahwasannya mungkin salah satu cara
supaya mahasiswa tetap produktif gitu ya di masa pandemi ini bisa melalui webinar. 30 menit dari sekarang. Oke, teman-teman, perhatian semuanya, saya izin memoderatori ya di diskusi hari ini. Dan untuk Mbak yang berkerudung pink, silakan untuk notulensi di diskusi hari ini. Dan menurut saya, berdasarkan tema yang diberikan oleh HR tadi, menurut saya untuk optimalisasi mahasiswa di era pandemi ini yaitu dengan mengadakan webinar ya teman-teman. Kita adakan webinar sebanyak mungkin agar mahasiswa ini mendapatkan nilai lebih ya dan kapasitasnya lebih meningkat, seperti itu. Ya, menurut saya, ya saya setuju gitu, karena memang webinar itu nanti akan memperkaya wawasan-wawasan mahasiswa daripada mahasiswa tidur terus di rumah mending webinar-webinar. Betul, saya setuju banget. Ya yang penting nanti kita bisa mengadakan sebanyak mungkin gitu. Izin berpendapat ya. Kalau misalkan kita lihat ya dinamikanya sekarang kebanyakan webinar sih. Karena apa? Kalau misalkan webinar sekarang tuh udah terlalu banyak dan orang-orang pasti udah bosan banget kan. Dan pernah nggak sih kalian ngalamin kalau misalkan lagi webinar, apalagi kalau misalkan di rumah, belum lagi misalnya Berarti maksudnya ya penting webinarnya menarik dong. Oh enggak juga. Karena kan kita punya kepentingan masing-masing. Yang namanya webinar biasanya meminta waktu lebih banyak. Dia bisa sampai 1 jam, 2 jam, bisa di pagi sampai sore hari. Tadi kan katanya bosan. Yang penting menarik kan. 30 menit dari sekarang. Baik, teman-teman, izin membuka terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita memulai, kita harus bagi peran dulu ya. Kayaknya perlu ada moderator, terus perlu ada notulen sama timekeeper. Saya izin mengajukan diri, boleh jadi moderator? Boleh, silakan. Oke, ada yang mau jadi notulen atau timekeeper? Saya jadi notulen boleh? Ya boleh. Timekeeper? Boleh dari saya jadikan. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Fitria, di sini selaku moderator. Nah, sebelum kita mulai diskusi, karena 30 menit ya, jadi di awal mungkin kita bisa 2 menit saja mungkin ya, karena berlima, 2 menit, silakan perkenalan dan menyampaikan idenya masing-masing. Kemudian nanti 15 menit selanjutnya kita akan diskusi mengenai ide kita masing-masing, dan 5 menit terakhir kita conclusion atau kita bisa menyampaikan output gitu ya. Oke, dari saya sendiri, saya Fitria. Jadi menurut saya untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa itu kita bisa mengadakan webinar-webinar. Karena kan pandemi ya di rumah masing-masing, begitu mereka juga tidak main, tidak keluar gitu. Bisa mungkin dioptimalkan dengan webinar-webinar persiapan karir, atau juga nanti bisa IPB Virtual Fair dan lain sebagainya. Seperti itu dari saya. Mungkin saya bisa menambahkan, saya setuju sekali dengan Mbak Fitria ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alif. Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Fitria, dan bisa dikembangkan dari webinar tersebut dengan kolaborasi ya, dengan yang mengisinya itu dari berbagai praktisi yang sudah expert atau ahli dalam bidang tersebut, sehingga mahasiswa lebih bisa mengembangkan kapasitasnya. Lalu kita juga bisa berkolaborasi ya dengan beberapa lembaga ataupun organisasi yang bersangkutan dengan tema atau topik yang sedang disampaikan tersebut. Terima kasih Mbak Alif. Mungkin saya ingin menambahkan, sebenarnya perkenalkan nama saya Jerigan. Sebenarnya webinar itu bagus, cuman dari saya kurang setuju karena sejauh ini yang saya rasakan webinar itu cukup monoton dan membosankan gitu. Mungkin bisa diganti dengan program lain yang lebih fun, lebih menarik hati mahasiswa untuk melakukan hal tersebut. Izin menambahkan, sebenarnya pertama saya Nabila. Saya setuju sebenarnya sama apa yang disampaikan tadi oleh saudara Zaidan ya. Mungkin memang yang sudah webinar ini cukup membosankan karena mungkin pengemasannya. Nah, bagaimana saya juga saya setuju dengan apa yang